Benar sungguh indah Tuhan, buat setiap pengorbanan-Mu, buat setiap apa yang kami lakukan Tuhan tidak sebanding apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Kalau kami ada di sini, ini bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu anugerah yang Kau berikan buat kami, untuk kami mau belajar. Ada harga yang kami mau bayar untuk kami, keluarga kami semakin utuh, semakin sehati, semakin sepikir, semakin kuat dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami minta kehadiran-Mu. Kami mau Tuhan ada di dalam Engkau dan Engkau ada dalam diri kami. Kami mau sama-sama belajar Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh mempraktekannya di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Benar ya Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu ya Bapak. Beri kami telinga seorang murid yang bisa mendengar apa yang Kau mau beri, sampaikan juga lewat hamba maupun istri hamba. Amin. Terima kasih, kami mengucap syukur, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, kayaknya masih muda-muda semua. Bolehkah yang di belakang ke depan? Ya, nggak mau. Ya sudah, tidak apa-apa juga kalau nggak mau. Oke, mungkin kita memperkenalkan dulu. Silakan. Nama saya Sastra. Hai Kak Sastra. Oke, aduh saya semangat. Saya Marina. Hai Kak Marina. Hai juga. Oke, kita dikaruniakan tadinya 3 anak. Ya, 1 sudah dipanggil Bapak di surga. Tadinya 2 laki, 1 perempuan. Sekarang 1 laki, 1 perempuan. 1 usia 26, yang 1 usia 21 tahun. Ya, puji Tuhan. Mereka sudah besar-besar dan mereka ada di dalam Tuhan. Oke, tetap semangat. Ya, kalau bagi saya kita ini santai saja. Ya, anggap aja ini kita belajar dan kita ada di dalam komunitas. Ya, saya percaya apa yang ibu-ibu, bapak-bapak Bayangkara hari ini, yang apa yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Ya, memang kalau kita ingin mengalami perubahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, suami istri, ada harga yang mesti kita bayar. Ya, oke? Ya, kita mau mulai ya. Next slide. Iya. Ya, Oke. Di sini ya di dalam Kejadian 1 ayat 27, 28, 31 ya saya bacakan dulu ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini jelas ya. Jadi kita baik pria baik wanita itu menurut gambar Allah. Jadi nggak ada perbedaan pria, nggak ada perbedaan wanita, semua sama. Nah, gunanya untuk apa? Nah, di sini bilang kan, lalu Allah memberkati mereka. Nah, jadi kita kan udah punya anak-anak. Nah, jadi kita mesti ada nih. Jadi di sini kalau kita punya anak-anak yang bergaul, nah kita mesti ingetin mereka gitu. Jaga kekudusan. Nah, kita mesti ingetin gitu. Nah, jaga kekudusan karena momen yang tahapan ini Allah memberkati baru beranak cucu, bukan beranak cucu dulu baru diberkatin. Nah, jadi kita mesti ingetin terus. Makanya saya punya anak gitu ya. Saya suruh ingetin terus. Pokoknya jaga kekudusan. Nah, di sini jelas. Nah, baru mereka lalu memberkati mereka, lalu Allah berfirman kan beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, sekarang setelah mereka menikah, nah jadi apa yang mereka mesti lakukan? Nah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Nah, itunya itu kan sekeliling kita. Nah, di sini masalah suami istri biasa saling menaklukkan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi adu argumen, adu ego gitu. Jadi begitu dia, wah nggak bisa dong, saya yang benar, dia yang salah. Nah, atau sebaliknya. Jadi akhirnya saling menaklukkan. Nah, di sini berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, jadi kita mesti berkuasa, menguasai sekeliling kita, menguasai
Juga segala masalah, apalagi kalau sekarang ya, banyak sekali masalah. Jadi kita harus menguasai semuanya. Nah, jadi gitu. Oke, saya sekarang mau nanya dulu nih ya, supaya nggak tegang. Di sini yang pernikahannya baru tahun yang kelima, ada? Wis, masih muda Hengki sama istrinya, kelihatan masih kinclong. Yang 10 tahun? 10 tahun? Ada? Oh, 10 tahun. 15 tahun? Belum nyampe. Ini yang keberapa? Wah, 20 luar. Oh, yang kedua? Oh, baru 2 tahun. Oh, berarti dia paling muda. Luar biasa, tepuk tangan buat. Waduh, luar biasa sekali ya. Waduh, berarti Bapak Ibu adalah tempat yang tepat. Ya. Ya, kalau kita menikah sudah 28 tahun. Ya. Jadi masih belajar sampai hari ini sama seperti Bapak dan Ibu. Oke, mungkin bisa lanjut next ininya slide-nya. Oke, saya mau kita sama-sama baca supaya tidak ngantuk, ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang artinya transparan. Jadi kita suami istri itu kudu, kita mesti pelan-pelan saya supaya mereka nanti bisa jangan cepet-cepet. Jadi telanjang itu artinya kita transparan, tidak ada yang ditutupin, ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu yang kita dengar sekarang ini. Rahmi terjadi perselingkuhan, ya istri. Jangan kirain suami, istri pun bisa melakukan itu. Jadi ya kita harus terbuka satu dengan yang lain. Kalau ada yang mulai main-main ya, biasanya kan WA tuh, ya suka masuk DM lah apa. Bapak Ibu jujur, walaupun saya sudah menikah segitu lama ya, kadang ada aja orang iseng gitu loh. Coba kalau kita pas lagi ribut, kita nggak transparan. Kan di sini bilang keduanya sudah menjadi satu. Kita ini sudah telanjang, artinya kita ini transparan. Tidak ada yang ditutupi satu dengan yang lain. Ya, makanya supaya keluarga itu harmonis, kita harus terbuka. Mungkin gitu ya, ada nggak dari kita tuh yang HP-nya ada passwordnya? Nah, coba ada? Oh, di sini nggak ada. Atau nggak ada yang ngaku? Kalau kita, suami bisa buka HP saya, dia juga bisa, saya juga bisa buka HP dia. Demikian juga dengan anak-anak. Jadi nggak ada yang kita tutupin, ya. Oke, lanjut. Jadi kita harus, nah ini tadi udah, maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Jadi sebenarnya Tuhan menjadikan kita tuh semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik. Yang nggak baik itu apa? Kita yang bikin yang nggak baik. Kita yang bikin cari masalah, ya kan? Jadi sungguh amat baik, pakai sungguh, pakai amat lagi. Ya, jadi apa? Perfect. Tuhan menciptakan kita itu perfect. Katakan kepada pasangan, dia menciptakan kita itu perfect. Nah, itu dia. Ya, jadilah petang dan jadi pagi, itulah hari yang ke-6. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang single di sini. Oke, belakang ya. Ya. Pandangan Alkitab tentang hubungan seks, karena ini temanya adalah komunikasi tubuh, ya. Jadi kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang seks, ya. Ya, lanjut. Yang pertama, pernikahan atau seks adalah idenya Allah. Jadi itu hadiah kalau buat pernikahan. Di dalam pernikahan hubungan seks itu adalah hadiah. Nah, kalau namanya hadiah kan kita buka setelah udah dalam pernikahan jadi berkatin. Nah, jadi itu dia konsep kita. Jadi seks itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kedua, iya. Jadi seks diciptakan bagi suami istri, bukan buat suami orang lain atau istri orang lain. Ya, ini perlu dipertegaskan, diperjelas. Karena kenapa? Mungkin secara fisik tidak dengan orang lain, tapi bagaimana dengan pikirannya? Ya, jadi sebenarnya Tuhan menciptakan itu adalah idenya dia, niatnya dia, kehendaknya dia. Ya,
Jadi gereja itu paling jarang membahas beginian karena menurut mereka tabu. Tapi banyak juga, tidak sedikit orang juga mereka ke dokter bagian beginian juga, ya. Tapi harus kita ngomong benar-benar berani, karena ini adalah idenya Allah. Ini adalah niatnya Allah, rencananya Allah, kado yang Tuhan berikan dalam pernikahan kita. Harusnya tidak tabu untuk dibicarakan, gitu loh, daripada ya di luar gitu loh ya. Tetapi kita mau transparan ya. Jadi ini seks diciptakan bagi suami istri. Seks dalam pernikahan bukanlah dosa. Jadi kita harus melayani dengan baik pasangan kita. Ya, nanti kita akan lihat. Seks adalah sarana mendapatkan keturunan. Ya, itu adalah salah satunya. Oke, next. Nah, seks adalah sarana mendapat keintiman suami istri. Salah satunya adalah bagaimana kita membangun, bagaimana kalau seks itu kita bisa lakukan dengan suami istri dengan baik. Kalau kita nggak punya komunikasi juga yang baik. Minggu lalu bagus ya, ada komunikasi jiwa, ya, dimana kita suami istri harus punya komunikasi satu dengan yang lain. Bukan waktu mau diranjang, bukan waktu mau eng doang aja, gitu ya. Bukan waktu, apalagi ini suami-suami nih, ya, maunya langsung. Nggak tahu istri capek atau bagaimana atau suasana hatinya, nggak nanya lagi. Nah itu bilang saya kan perlu keterbukaan. Ya, kenapa banyak istri itu tidak selesai diranjang? Ya, karena tidak dikomunikasikan, karena tidak terus terang, tidak jujur gitu ya, tidak ngomong apa adanya. Maka itu membangun keintiman suami istri. Tetapi keintimannya bukan berarti harus diselesaikan diranjang, tidak. Tapi bagaimana ya berdua berbicara, ngobrol dari hati ke hati. Pernah nggak seperti itu? Ya, atau waktu mau melakukan hubungan seks udah langsung hajar saja. Hah? Atau seperti itu? Ya, nggak apa-apa, ngakunya di hati aja, ya. Terus biarlah itu menjadi kepunyaanmu, nih Angsana sendiri, ya. Janganlah juga menjadi kepunyaan orang lain. Yang tadi saya bilang. Sekarang medsos, media, apa semua, IG, ya, Facebook, YouTube, semuanya banyak sekali. Sekarang malah banyak orang bisa, laki ya bisa, perempuan juga bisa. Ya, jadi kalau kita nggak mengerti, paling tidak ini adalah bekal buat kita untuk nanti kita jelasin ke anak cucu kita. Ya, kita bersyukur loh diperlengkapi seperti ini. Di tempat lain belum tentu berani loh bercerita seperti ini, belum tentu. Ya mereka menelan sendiri, rasakan sendiri gitu ya, dan mereka tidak mengalami. Istri juga tidak mengalami orgas, ya. Ya suami ya udah kalau udah selesai, ya udah bahkan mereka tinggal tidurnya aja. Benar atau benar? Nah ada yang alisnya dinaikin, ya. Oke, supaya bisa ketahuan alisnya aja dinaikin, ya. Oke, terus diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri apa? Istri mudamu atau istri masa mudamu? Istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karenanya. Ya, ini bicara tentang bagaimana satu dengan yang lain saling melayani. Buat tubuh kita bukan milik kita, yang istri bukan milik kita. Ya jangan selalu bilang boleh next, selalu bilang perboden terus. Iya, ya datang main terus nggak habis-habis datang mainnya gitu ya. Jadi perboden terus kayak gitu ya. Nah, seks adalah salah satu cara melayani satu dengan yang lain. Jadi kita gini ya, jadi kita mesti konsen gini. Kebanyakan tuh orang Kristen namanya pelayanan itu di gereja. Oh mau kemana? Mau pelayanan. Nah, pelayanan sama dengan gereja. Nah tapi di rumah dia lupa bahwa saya lagi pelayanan gitu di dalam keluarga. Saya lagi pelayanan untuk anak-anak sebagai orang tua. Saya lagi pelayanan untuk mengasihi istri, itu pelayanan. Makanya kadang-kadang kita pikir mau kemana? Pelayanan. Pelayanan sama dengan gereja.
Nah, terus tadi juga banyak sekali kan dari kalau kita orang bisnis, orang Kristen gitu, wah mendingan nggak usah sama orang Kristen lah, percuma gitu. Karena pekerjaan juga sebenarnya gini ya, yang namanya pelayanan tuh bukan di gereja aja, yang namanya pelayanan di mana Tuhan tempatkan waktu yang lebih lama. Di gereja kita cuma 2 jam, tapi di rumah tangga kita berapa jam kan lebih lama. Nah, itu sesungguhnya pelayanan. Nah, di sini kan dibilang seks adalah salah satu cara untuk melayani satu dengan yang lain. Nah, ketika semisalnya ya si suami lagi mau, nah sebenarnya si istri lagi pelayanan gitu. Melayani. Nah, jadi pelayanan lah kalau kita ini jadi ibarat kita pelayanan. Jadi pelayanan tuh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa gitu. Seperti kita untuk di ibadah itu juga. Makanya kenapa orang banyak sekali ya orang-orang Kristen begitu di gereja haleluya, terus anak-anaknya pada cuma papa mama cuma haleluya aja, karena dia pelayanan cuma di gereja tapi di rumah dia nggak pelayanan gitu. Nah, dia pikir wah udah pelayanan dari gereja cukup. Nah, kita mesti rubah paradigma kita saat kita di rumah sebagai suami istri, kita lagi pelayanan. Nah, jadi otomatis kita mau melayani dengan segenap hati. Nah, begitu juga di dalam ini ya, dalam hubungan seks ini. Nah, yang 7, seks yang sehat menjauhkan kita dari percabulan, khususnya untuk laki-laki ya. Nah, laki-laki ya tahu sendiri kan, kalau nggak terpuaskan, nah dia lihat apa dari laptop atau apa, dari HP. Nah, ujung-ujungnya ya kayak tahu sendiri ya, namanya laki-laki ya, benar nggak bapak-bapak? Nah, jadi kita mesti ini, jadi yang terpenting itu keterbukaan. Nah, terus yang kedua, kita jangan gengsi lah kalau kita lagi pengen gitu, lagi apa, nah gitu. Dan istri juga jangan menghukum, nah gitu. Iya. Apalagi yang baru nikah 2 tahun, 5 tahun, itu masih hot-hotnya ya. Oke. Jadi ya tadi kan dibilang ya bahwa seks yang sehat itu menjauhkan kita dari percabulan ya. Sebenarnya tahu nggak, kalau kita melakukan bagian kita, ya kalau kita tahu gitu ya, melayani suami juga mengasihi istri, ya mereka melakukannya itu kita tuh sehat, ya. Jadi tapi maksud saya bukan masalah di seksnya, tapi kalau kita mau keluarga kita harmonis, kita mau menjaga satu dengan yang lain, mau menjaga suami kita, ya istri juga harus melayani, ya memberi yang terbaik buat dia. Ya suami juga tahu kalau misalkan ini contoh, kalau misalkan, nah kalau contoh ya saya mau sambil orang lain deh, habis kita berdua, ya misalkan kita mau besok, dia udah bilang kamu jangan capek-capek ya, gitu, ya kan? Jadi kita memang punya kode masing-masing, ya, dan itu kita belajar. Ya, jadi kita juga semua itu melakukannya tuh melayani suami mengasihi istri. Jadi kita semua tuh sama-sama menikmati, gitu loh. Jadi nggak mungkin yang pria ini mencari lagi yang luar, nggak mungkin punya dia jajan-jajanan di luar. Jangan kira orang Kristen nggak yang jajan loh, banyak. Nggak dijajan secara yang di luar, jajan secara pikiran. Ya, apalagi sekarang Bapak Ibu tahu kan Netflix. Semua filmnya nggak ada yang vulgar, katakanlah vulgar, ya. Makanya kalau kita nggak menjaga satu dengan yang lain, seks itu tidak jadi sehat, gitu loh. Bahkan saling menghukum. Kadang ada loh, teman saya membiarkan suaminya onani, ada, nggak apa-apa, gitu loh. Dan nah itu yang tidak benar, ya. Jadi ayo suami istri, apalagi kalian ini masih muda-muda. Ya, jadi harusnya kita harus bayar harga. Ya, bukan saya bilang kalau kita tahu firman kebenaran Allah, kita melayani sama juga kita melayani Tuhan. Makanya dasarnya bisa next, lanjut. Nah, prinsip hubungan seks suami istri. Next. Ya. Nah, ini tadi udah ya. Mungkin boleh baca sama-sama 1 Korintus 7 ayat 3 dan 5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya.
Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi saling. Ya, makanya harus membangun komunikasi. Ada waktu pergi berdua, ada dating berdua. Kita sampai hari walaupun udah menikah 20 tahun, 28 tahun, kita masih punya waktu berdua. Makan atau pergi nonton, ya. Yang penting nah itu masih dibangun. Jangan waktu pacarannya doang, datang waktu carinya rajin, tapi setelah menikah bye-bye. Alasannya anak lah atau apa. Kalau kita mau keluarga kita harmonis, kita harus bayar harga. Ya, banyak orang merasa waktunya tersita, ya, dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi justru kita harus membangun. Ya, makanya istri itulah menjadi penolong. Ya, makanya kita bersyukur kita dibilang penolong untuk menolong suami kita. Ya, terus lanjut. Ya, ini dia prinsip. Nah, suami istri itu tadi bilang kan tubuhnya bukan miliknya sendiri, demikian juga dengan suami. Tubuh saya bukan milik saya sendiri, saya milik kamu. Katakan, saya milik kamu. Lihat dong mukanya, lihat dong wajahnya. Ngomong yang mesra dong Pak. Kayak waktu lagi pacaran, saya milik kamu, nggak begitu aduh Pak. Nah, yang baru nikah 2 tahun tuh, terus. Makanya nih Bapak Ibu masih duduknya di depan biar lain bisa melihat gitu ya. Katanya, tubuh saya bukan milik saya sendiri, saya milik kamu, kamu milik saya. Saling melayani dengan kasih. Tujuannya adalah supaya apa? Kita membangun keintiman, kedekatan, dan kemesraan. Kita memberi contoh loh buat anak-anak kita. Dan mereka bisa tahu, oh keluarga yang benar itu seperti ini. Ya, jangan kalau lagi jalan. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa seks itu bukan hanya diselesaikan di ranjang, tapi waktu kita pergi bareng bagaimana? Apakah kita masih bergandengan tangan, atau satu istri di sana, suami di belakang, atau istri di depan, suami di belakang? Ya, tapi kita harus yang membangun itu, harus bayar harga, harus mau. Ya. Gimana kita bisa merasakan ada satu roh, satu pikiran, satu hati kalau kita nggak membayar harga? Makanya harus semua dilakukannya berdasarkan Kristus, kasih Kristus. Ya, kalau kita melakukan kasih Kristus, oke, kita bicara seks itu ada masanya. Ya, tetapi namanya keharmonisan, keintiman itu perlu dibangun, perlu dikejar. Perlu dilatih dari sekarang, perlu disiplin dari sekarang. Ya, ada yang membayar harga. Nggak mau bilang, kalau suami saya nggak mau, istri juga begitu. Ya, suami saya juga orangnya sibuk. Kadang saya juga bisa bete. Ya, orangnya workaholic juga kalau menurut aku. Kerja, malam juga kerja. Nggak ada waktunya. Gitu loh. Saya bilang, kalau kita mau keluarga kita bertahan, kita harus bayar harga. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada waktu kita bekerja, ada waktunya buat suami istri, ada waktunya kita melakukan seks, ada waktunya kita pergi, semua itu ada waktunya. Ya. Jadi makanya kita harus mengingatkan satu dengan yang lain. Makanya perlu dikomunikasikan, perlu ada waktu berdua. Nah, kebanyakan orang yang kalau udah punya anak, mereka udah gak punya waktu. Ya. Jadi harus saling melayani itu dengan kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus. Kalau kita nggak pakai kasih Kristus, nggak bisa. Makanya banyak yang tidak bisa bertahan. Orang sekarang lihat deh, orang menikah setahun 2 tahun itu udah bubar. Ya, karena kenapa? Dasarnya bukan kasih. Makanya seks itu juga harus dilakukan dasarnya dengan kasih. Percaya deh Bapak Ibu, benar-benar luar biasa. Dan kalian akan menikmatinya juga berbeda. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Ada yang bisa ranjang di sini? Kalau lagi ngambek, yang satu tidur di kamar, apalagi kalau kamarnya banyak. Yang satu di kamar nomor 1, nomor 2, pisah. Tapi banyak loh sekarang orang Kristen. Ya, biasanya mungkin gini ya. Jadi
yang baru punya anak, nah nemenin anaknya tidur, terus kebablasan tidur. Nah lama-lama terbiasa gitu. Nah terbiasa akhirnya dia nggak tidur sama istrinya atau begitu sebaliknya juga. Nah nemenin anak. Sedangkan kan kalau anak ya, namanya anak Tuhan memberkati dan beranak cucu. Jadi itu anak sebenarnya tuh titipan. Titipan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi makanya tujuan utamanya kalau misalnya saya dari yang pertama, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, jadi tujuan utama itu ada kesatuan. Saya menikah karena ada kesatuan. Jadi Tuhan ketika saya menikah, Tuhan melihat saya bukan si Sastra, bukan si Marina, tapi ada satu. Nah, satu kesatuan. Makanya kalau kita lihat ya di suami istri menikah, saya stabil, istri saya intim. Selalu berlawanan terus, nggak ada yang intim ketemu intim, nggak ada. Selalu dah. Coba kalau lihat. Saling melengkapi. Nah, gunanya untuk apa? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita lihat ya, kenapa kok Tuhan ciptain selalu kontradiksi gitu, berlawanan terus. Sebenarnya kita, nih saya dapat istri si Marina. Nah, sebenarnya saya lagi ada karakter-karakter saya yang tidak bagus, saya lagi ubah, Tuhan mau ubah. Diproses. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi saat kita ribut, tinggal pola pikir kita aja. Saat kita ribut, apakah kita berpikir, wah kita udah gak cocok nih. Kadang-kadang kita pikir gitu. Begitu kita ribut, udah kita gak cocok. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita udah gak cocok, buat apa diterusin lagi. Padahal kalau kita sadari kita ini lagi dibentuk, saya lagi dibentuk, istri saya lagi dibentuk, kita ini mempelai wanita yang menunggu mempelai laki-laki, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita termasuk yang mana, yang bijaksana atau yang bodoh? Kalau kita yang bodoh ya udahlah, kita udah gak cocok lagi nih, ngapain udah. Nah, jadi akhirnya yang Tuhan mau supaya kita berkenan, makanya saya dibentuk sama istri saya, begitu juga sebaliknya. Ada istri yang temperamen, ada suami yang temperamen, begitu juga. Nah, respon kita gimana? Nah, apakah kita respon kita ya lari? Nah, kalau lari ya udah berarti kita nggak mau dibentuk, ya rugi kita sendiri. Nah, itu yang pernikahan seperti itu. Jadi yang tadi ya firman Tuhan kan bilang keduanya menjadi satu. Jadi Tuhan lihat kita ini satu kesatuan. Nah, makanya kalau misalnya kembali lagi ya ke yang ini. Jadi kalau anak-anak kadang-kadang kita terpisah begitu, sebelum nikah kita bisa pergi bareng-bareng, nah kemana-mana. Tapi setelah punya anak itu anak menjadi pemisah. Secara nggak langsung ya, bukan saya ajarin, oh kita mesti biarin anak-anak, enggak. Makanya istri saya juga bilang dari saya pertama kali nikah gitu, kita ada waktu gitu, jadi anak-anak kita tahu gitu ada waktu untuk papi, mami. Karena ini kan kita video kan kalau di pria, jadi kita video papa. Anak-anak kita tuh nonton gitu, sikap kita nonton, kebiasaan kita nonton, tingkah laku kita nonton, tutur kata kita juga ditonton juga, semua direkam di dalam memorinya dan dia bawa di dalam pernikahan. Makanya kalau orang bilang ada pola asuh, itu dia gara-gara tingkah laku kita yang nggak benar, yang mewariskan hal-hal yang tidak benar. Ya. Nah, lanjut nih. Makanya dibilang kalau bisa ranjang itu sementara itu, kecuali kita lagi ada acara gereja, mungkin kita berdoa. Kalau ada tugas ya dari kantor, mungkin kalau di sini saya nggak tahu ada tugas dari luar kota ya. Nah misalkan kalau sesuai kesepakatan ya, untuk waktu singkat, maka saya percaya kalau keluarga kita bangun komunikasi transparan, saya percaya loh Tuhan itu berdaulat ya. Misalkan si istri, contoh ya, saya nggak usah ambil orang lain, saya aja. Saya kan tiap tahun ya, maksudnya diundang melayani di WB, pelayanan WB kan. Puji Tuhan, maksudnya berkembang sampai ke Eropa ya. Setiap tahun saya ke sana, sekali pergi bisa 2 minggu, 3 minggu ya. Walaupun sebelum berangkat DP dulu, melayani dulu. Mau 2-3 sesi tak hajar aja gitu. Ya, tapi gimana? Justru karena kita mendoakan suami, kita saling transparan, punya komunikasi gitu ya. Saya di sana selalu ngecek. Maksudnya ngecek dengan kita, gimana saya? Aman?
aman gitu ya. Nanti saya tanya lagi seminggu kemudian, aman? Aman. Karena kenapa? Ya karena dia sibuk dengan kerjaannya apa, nah itu kan jadi nggak terfokus. Dan saya juga harus mendoakan. Ya, namanya suami kita terpisah untuk, dalam kita melayani Tuhan, saya percaya, saya kan bukan pergi jalan-jalan ya gitu loh ya. Tapi ya akhirnya itulah Tuhan jaga dia. Sampai pulang saya nanya dia, saya terbuka, saya bilang kalau kamu melakukan apa, ya kamu ngomong aja gitu loh kan. Jadi saya lain kali juga mungkin perginya nggak terlalu panjang gitu loh kan ya. Jadi ya puji Tuhan selama ini ya Tuhan jaga dia juga gitu loh ya. Jadi makanya doa berdoa itu sangat penting. Ya, makanya saya bilang Christ center. Hidup kita kalau berfokus pada Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita, suami istri, saya percaya bahwa segala sesuatu itu bukan hanya diselesaikan beranjang, bukan hanya bicara seks, bukan, tapi komunikasi kita gimana, gitu loh ya. Tapi kita juga harus, ada nggak sih suami itu bertanya kalau lagi melakukan hubungan seks itu, kamu puas nggak atau apa, kamu sabar? Yang laki itu sabar nggak sih? Ya atau 5 menit hajar selesai, 3 menit hajar selesai. Ada yang gitu? Ya kalau ada, kita mesti berubah, mesti bertobat ya. Jadi kita harus sama-sama ya. Oke. Jadi Tuhan tidak mau ada pemisah antara suami. Bagaimana mencapai kepuasan hubungan seks suami istri? Nah, dasarnya adalah kasih. Makanya segala sesuatu yang bisa kita buat bertahan sampai hari ini 28 tahun, dasarnya adalah ini. Kalau enggak, gak mungkin bisa bertahan. Karena latar belakang saya, keluarganya dengan dia berbeda. Kita dulu sempat ribut besar tuh, tetapi karena dasarnya kasih, kita bisa sampai hari ini. Ya, nah kasih itu apa? Memberi bukan menuntut. Jadi kalau kita melayani suami atau suami melayani istri, suami mengasihi istri, istri melayani suami, itu adalah suatu kewajiban. Hukumnya kudu wajib, ya. Tapi harus dengan cara kasih, ya. Tapi kalau lagi ribut, ya mesti diberesin dulu. Jangan si pria langsung, ya itu bikin istri sampai terluka. Benar nggak istri? Misalkan lagi ribut nih, terus suami mau ajak main aja tanpa diselesaikan. Benar nggak suami? Kalau suami kalau nggak tahan kayak gitu kan main begitu aja. Ya saya pernah ngalamin kayak gitu, saya bilang saya terluka loh begitu. Karena kenapa? Karena tidak diselesaikan. Dan itu kan buat istri terluka. Lu enak aja belum selesai, lu main tiban-tiban aja begitu kan. Main hajar selesai ya udah, dia udah lega. Kita ya masih menyimpang gitu loh. Nah, saya ngomong, saya nggak mau seperti begitu. Nah itulah perlu terbuka, makanya semua harus berdasarkan kasih. Kasih itu memberi ya, dengan kerelaan memberi. Karena tubuh saya bukan saya lagi, bukan milik saya lagi, karena kita sudah menjadi satu ya. Sabar, bukan terburu-buru. Nah ada istri itu kayak diesel, benar nggak saya? Diesel ya. Kadang ada yang bisa dia cepat, ada yang nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus foreplay dulu gitu ya. Kayak gitu loh ya. Jadi harus ada yang bisa pelan, ada yang bisa diajak cepat, bisa kayak gitu loh. Maka kita harus mengenali, maka harus terbuka. Ya, kalau saya sih ya kita belajar terbuka. Gitu loh ya. Jadi sabar, bukan terburu-buru. Tanya istri bagaimana, ya mesti tahu dulu ya daerah-daerah mana ya yang bisa menguasai, si suami bisa menguasai si istri kayak gitu kan. Ya kan tepat pada sasarannya. Di sini nggak bisa, coba cari yang lain kayak gitu kan. Gitu, iya. Oke lah kalau begitu ya. Pengertian bukan minta dipengerti. Ketawa. Kenapa? Oke, lanjut. Iya. Nah, ini cara mencapai kepuasan. Tingkatkan keintiman hati. Makanya ini dari hati. Ya. Hati mulai dari keintiman perasaan, pikiran. Nah, itu jadi saya bilang selesaikan konflik sebelum melakukan keintiman seks. Ya, jadi diselesaikan dulu, bukan
bukan diselesaikan dengan cara seks. Suami sih udah eng-eng, si istri, waduh, hatinya terluka. Ya, jadi harus diberesin. Nah, itulah kita menjaga satu dengan yang lain. Dengan apa? Dasarnya dengan kasih. Kalau kita nggak membangun kasih, itu akan pasti cepat lambat akan pudar. Karena bertambahnya usia orang, seks itu juga tidak akan bisa seperti orang yang menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Seks itu ada waktunya dan masanya. Dengan bertambah umur, itu juga akan terbatas. Tadi seminggu bisa 4 kali. Dengan usia bisa jadi sebulan cuma sekali. Tetapi keharmonisan, keintiman, ya itulah yang membuat kita, rumah tangga kita bisa kuat, pernikahan kita bisa kuat, dan kita bisa memberikan teladan dan nilai-nilai kepada anak kita. Mereka bisa melihat, gitu loh. Jadi buat dia tuh keluarga itu bukan sesuatu hal yang menakutkan buat mereka. Kita kan membangun spirit buat mereka, ya. Makanya keintiman itu harus dibangun, harus dikejar, harus diusahakan. Jangan, istri juga ya nggak boleh sebodoh aja, nggak boleh. Ya tapi kita harus, karena kita juga penolong. Kita ini disebut Ezer. Ezer yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Dan kita ini Ezer kecil. Ya, kita ini adalah penolong. Nah, makanya saya bilang komunikasi. Ya, apresiasi, jangan merendahkan. Jangan nanti kalau misalkan kan libido itu kan bukan hanya suami loh yang kencang, kadang istri juga. Jadi nanti kalau ya payah berapa udah loyo ya gitu kan, ya ada kata-kata begitu nggak boleh. Ya kalau sudah ini luar biasa kamu, ya itu ngomongnya saling memuji, ya memberi apresiasi, jangan merendahkan. Pahami dan kenali pasanganmu, makanya perlu komunikasi. Oke, lanjut. Nah ini dia. Ya, ini yang perlu kreatif. Ya, suami-suami pernah nggak kasih kado? Ini pernah? Nggak pernah? Nggak pernah. Nah, nanti habis ini ada yang ulang tahun, istrinya atau anniversary, kasihlah kado ini. Ya. Oh dia, ya. Walaupun pakai nggak dipakai, urusan belakang, yang penting dibeliin. Ya, saya punya pengalaman ya, Bapak Ibu, pernah saya dibeli sama teman. Waktu kita pergi bareng-bareng ya ke Malaysia. Jadi kita kan dulu nggak ngerti ya, ini jujur nggak ngerti. Jadi dibeliin suami teman saya pas kita anniversary, dibeliin. Suami saya dibeliin celana dalam CD. Setelah dibeliin, kita ini nggak ngerti, namanya orang masih awam gitu ya. Itu celananya kan lingerie kayak gitu ya, string kayak gitu ya. Ini bukan string, langsung lingkar perut kayak ketapel. Jadi waktu dikirain terima itu dikirain ketapel kayak gitu, kayak ada monyongnya sampai bisa kecepret begitu gitu loh. Jadi dia bingung ini bentuknya gimana, cara pakainya bagaimana kayak gitu ya. Aduh, dari situ kita baru berdua jadi ketawa juga kayak gitu ya. Dari situ kita baru bisa paham loh hal-hal seperti begini. Ya kalau saya tipenya orangnya tuh suasana. Saya tuh orangnya suasana dan saya sukanya wangi-wangian. Ya dia sudah mengenali saya. Saya nggak suka tuh kalau misalkan dia belum mandi atau kamar berantakan, saya nggak suka. Maka kita selalu prepare sehari sebelumnya. Spray diganti, ya, dikasih wangi-wangian, kayak gitu loh ya. Jadi kita membangun suasana itu. Atau pergi ajak sekali-kali, nggak usah yang mahal-mahal, gitu loh ya. Pergi vacation dengan suami istri kemana kayak ke puncak berdua, nongkrong berdua, makan jagung berdua, ngobrol berdua. Ini asik banget benar Bapak Ibu. Ya, harusnya bisa dilakukan itu. Ya, nah itulah membangun keintiman, keharmonisan. Nah ini dia. Terus ada lagu-lagu. Ya, kamu mungkin mau cerita tentang lagu? Next dulu lah. Oh, next dulu, oke. Ya,
Nah ini dia. Kenapa ada gambar gini ngatung ya? Tuh, itu dari abad yang ke-18, celananya coba lihat tuh. Udah kayak celana apa itu ya? Nah, ini berkembangnya sebenarnya bukan 2006 aja. Nah, ini sampai tahun sekarang ini bentuk celana tuh begitu tuh. Ya. Nah, jadi gini ya, dari gambar ini kita mesti kenalin kalau pria tuh biasa di mata. Nah, jadi jangan sampai gini, kita istri ya dipikir udah jadi suami istri lah, udahlah pakaiannya asal-asal aja lah. Pakaian daster mending sehari cuci. Kadang-kadang udah ditaruh, besok dipakai lagi sampai berhari-hari. Nah, pria tuh kelemahannya di mata gitu. Jadi kalau kita melihat ya istri pakai ini lagi, tuh baju yang daster yang berhari-hari dipakai itu, apalagi kalau prianya intim. Nah, kalau prianya intim, dia pertama perlu suasana, perlu komunikasi, perlu ada. Nah, kalau prianya stabil ya udah cuek-cuek aja. Tapi kalau prianya intim itu istri mesti benar-benar peka, hati-hati gitu ya. Jadi kita mesti kenalin pasangan kita tuh tipe-tipenya kayak apa. Kalau stabil mah cuek-cuek aja, dia mau pakai daster 10 hari nggak diganti-ganti ya udah cuek aja. Tapi kalau dia intim, nah dia perlu suasana, perlu apa, nah gitu. Seperti istri saya kan dia perlu suasana gitu. Dia nggak demen kalau saya bisa baju tidur sampai 2-3 hari saya pakai lagi. Kita mesti kenalin, jadi kita harus menjaga. Jadi menjaga istri, menjaga suami, suami menjaga istri. Bukan dengan doa aja, dengan tingkah laku, dengan perkataan juga. Kadang-kadang udah suami istri udah ngomong ngaco aja, asal pikir dia nggak sakit hati ya, bisa juga sakit hati. Atau juga dengan gara-gara pakaian juga asal-asal aja dipakai, dia nggak menjaga sebenarnya. Tapi kalau dia mau keluar gitu, dia mau dandan semua yang terbaik. Tapi kalau di rumah mah asal-asalan aja pakai, asal dicabut baju apa yang udah nggak enak dilihat lah buat para suami. ya walaupun nggak suami, semua suami seperti itu ya. Iya, cuman rata-rata kan suami pasti dari mata begitu kalau lihat cewek kan, ya kan, pasti dia matanya dulu gitu, nggak ngomongnya pasti gitu, kita ngomong terbuka aja gitu ya. Suami kelemahannya di mata, kalau istri kelemahannya di kuping. Iya. Nah istri cuman misalnya ya ada orang, kamu udah makan belum? Gimana keadaan kamu? Hati-hati lah, udah lemah walaupun kakek-kakek yang ngomong. Nah rata-rata begitu, makanya kalau kita lihat ya, kok ini istri cantik kok dapat pria yang begini, karena kelemahannya di kuping, nggak bisa dirayu gitu, kata-kata yang indah-indah tuh nggak bisa. Tapi kalau pria pasti di mata, itu udah hal yang lumrah lah, kita bisa tahu gitu. Istri lagi ribut, terus ada cowok itu, kenapa kamu, gimana kamu, udah makan belum? Nah, langsung dia lupa tuh kalau dia udah punya suami. Nah gitu, jadi kita mesti saling menjaga dari hal, kalau di sini kan karena gambar pakaian, dari hal pakaian kita mesti jaga suami kita, ya kita ganti gitu, kita benar-benar gitu. Namanya kan saya tadi udah ngomong, di rumah sebenarnya kita lagi pelayanan. Jadi yang namanya pelayanan tuh jangan kita pikir pelayanan sama dengan gereja. Tuhan Yesus nggak di bait suci loh. Tuhan Yesus berkeliling. Jadi dia nggak stay di bait suci. Nah jadi Tuhan Yesus tuh berkeliling. Nah begitu juga kita ini di rumah lagi pelayanan, dan kita harus melayani istri, melayani anak, dan melayani keluarga kita. Next. Betul sekali, itu dia. Next ya. Wah ini banyak sekali nih cara mencapai kepuasan. Boleh lakukan variasi ya. Di tempat kalau memungkinkan, di dapur, orang kan di dapur. Ada yang ketawa bapak-bapak. Mau coba ya Pak? Atau sudah mencoba? Sudah? Wih, sudah, ada yang bilang luar biasa. Di kamar mandi udah biasa kali ya, kalau kamar mandi ya, saling memandikan kayak gitu ya. Selanjutnya ya terserah kayak gitu ya. Terus di ruang tamu udah pernah juga? Wah sudah. Ya, emang kelihatan dari wajahnya sudah kelihatan. Nah ini gaya hubungan seks dan lain-lainnya ya. Pas lagi mungkin kalau di rumah suasananya ini kita boleh pergi nginep gitu ya, maksudnya gak usah terlalu mahal, misalkan kayak di Puncak
puncak atau sekali-kali di hotel kayak gitu ya, ya kita mengganti suasana ya, asal jangan di umum. Di mobil pernah juga Pak? Oh belum. Oke ya, nanti dibawa ke polisi nanti ya. Kalau mau di mobil di garasi sendiri aja ya, jangan di luar. Oke, biar aman kayak gitu ya. Nah itu dia. Jadi gini ya, kalau misalkan kadang-kadang suami itu biasanya terlalu kreatif lah dalam hubungan seks itu ya. Jadi pengennya di mana ya dia itu. Jadi bukan hal yang buat istri itu jangan sampai pikir kamu kok nih pikirannya kotor bener sih. Kadang-kadang istri kamu nih pikirannya jorok amat ini. Nah jadi kalau saya dari pihak laki gitu, jadi seks itu ya kalau menurut laki-laki seks itu suatu kebutuhan. Kalau yang ini seks itu suatu kebutuhan. Jadi kalau lagi pengen bukan berarti dia pikirannya kotor gitu, bukan pikirannya jorok. Jadi ibu-ibu bisa ngerti juga kalau laki-laki lagi pengen bukan pikiran kok kotor amat. Mendingan ngelakuin ke istri daripada pikirannya ke orang lain. Gara-gara pikiran ke orang lain akhirnya melakukan sama orang lain. Yang rugi siapa? Pernikahan kita. Yang hancur apa? Pernikahan kita. Apalagi kalau misalnya ini istrinya suami lagi mau, ya udah kamu kalau itu ya udah onani aja udah. Sekali dia onani terus dia udah kok nggak enak ini, lama-lama kan akhirnya dia pasti keluar. Nah jadi kita mesti benar-benar jaga gitu, cara jaga yang tadi saya bilang, cara jaga pernikahan kita bukannya perkataan aja tapi hubungan seks juga kita mesti jaga. Makanya istri saya juga jaga kan, kalau misalnya lagi ada keluar gitu, dia suka ini ya yang tadi bilang. Nah, jadi gitu. Ya, oke. Ini kalau gaya hubungan seks harusnya bukan yang nggak wajar ya, yang pasti yang wajar-wajar kayak gitu ya, tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Makanya tadi kalau kita berdua sampai hari ini kita bangun, kita ada planning dalam setahun sekali atau setahun setengah sekali atau ya pergi berdua kayak gitu ya. Kadang kita mencari suasana ya, di pantai berenang bareng, kita melakukan seperti itu, berenang bareng ya, terus kita di pantai kayak gitu loh ya. Buat kita ya memang gak semua orang bisa melakukan itu ya. Kalau kita suami istri ya mau kissing juga nggak apa-apa di pantai, mah kenapa? Kan kita suami istri. Suami saya juga bilang itu loh, kasih aja KTP kita suami istri ini kok, gitu kan? Jadi kenapa gitu kan? Ya yang penting kita kenalin gitu, kenalin pasangan kita mesti kenalin tipe-tipenya seperti apa. Dan kalau kita udah kenalin tipenya seperti itu, nah kita harus berkorban karena kan pernikahan adalah dengan dasar kasih kan. Jadi saya kenalin nih istri saya nih, kan namanya orang intim, demen suasana, demen pergi, demen apa. Nah saya kenalin, saya orang stabil tuh nggak demen pergi-pergi. Saya diam di rumah 5 hari juga, saya tenang aja udah. Tipe orang stabil seperti itu. Tapi harus saya seimbangin gitu, namanya pernikahan kan bukan aku lagi, tetapi kita gitu, namanya pernikahan kita nih, bukan aku lagi. Jadi saya harus seimbangin. Saya nggak demen pergi, tapi bukannya saya terpaksa ya. Saya harus, namanya itu pelayanan ya, saya harus sama seperti ya kita saling memberi lah. Jadi kita mesti kenalin. Jadi kalau misalnya si suaminya kebetulan pas intim mau ajakin pergi ya, si istri udah capek sekali-sekali sih nggak apa-apa, tapi kita mesti kenal. Nah ini saya mau memberi ini. Nah kita mesti saling kenali dulu tipe suami kita, tipe istri kita seperti apa. Nah jadi gitu. Iya, ya. Jadi ingat kan waktu komunikasi jiwa ya, makanya kita harus ke Christ Center. Semua tuh harus pada sumber, kayak waktu segitiga itu, Tuhan, suami atau istri. Makanya kalau kita membangun semua itu ke atas, saya percaya kita mau bayar harga satu dengan yang lain. Kita mau melayani satu dengan yang lain, karena dua sudah menjadi satu, bukan lagi masing-masing, bukan kepunyaan masing-masing. Makanya pernikahan bisa kuat itu dasarnya adalah kasih Allah. Harus ada Christ Center, ya pusatnya itu harus Kristus, sumbernya itu harus Kristus, menghadirkan Tuhan dalam pernikahan kita, baru pernikahan kita bisa kuat. Ya apalagi pernikahan yang baru 2 tahun, 5 tahun, itu masih perjalanannya
Kan itu kan selama-lamanya. Kalau kita nggak bangun dari sekarang, kita mau bilang keluarga kita tadi saya bilang mau harmonis, tapi kita nggak mau bayar harga. Ya, kita merasa kadang putus asa, menyerah. Kalau lagi ribut, lagi konflik, kita nggak mau bicarakan. Saya kalau ribut konflik, saya selalu pergi keluar berdua. Mau ke warung kek, mau ke kafe yang biasa kek, bicarakan. Kita bikin kesepakatan. Apa yang dia tidak suka dari saya, atau saya tidak suka dari dia, kita bicarakan. Gitu loh. Bisa terulang nggak? Bisa. Tetapi kita bicarakan lagi. Makanya sampai hari ini anak-anak bisa melihat kita punya privasi berdua, kita punya waktu untuk berdua. Anak-anak sudah tahu itu, dan itu mesti dibangun dari sekarang. Kalau kita nggak bangun, nggak bisa. Makanya semuanya itu harus butuh kasih Kristus. Kita harus mengalami Kristus. Istri harus mengalami, suami juga harus mengalami. Dua-duanya harus mengalami. Makanya urusan ranjang pasti beres. Saya sangat yakin. Bahkan bukan itu aja, kita bisa menikmati dua-duanya. Ya, kita bisa saling memberi apresiasi. Kita melakukannya dengan luar biasa gitu loh ya. Nah ini tadi udah ya. Makanya Tuhan menciptakan pernikahan. Saya ulang lagi, Tuhan menciptakan pernikahan ini idenya Tuhan. Ya, ini kehendak Tuhan. Kita ini adalah gambaran-gambaran Allah. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Yang paling terpenting kalau menurut saya komunikasi. Kalau komunikasi kita bagus dan kita mau melakukan dan kita mau bayar harga satu dengan yang lain, saya percaya urusan ranjang itu buat kita sudah tidak ada masalah. Karena kita terbuka dan transparan. Ya, next. Nah, hati-hati. Ini peringatan. Jangan izinkan dosa masuk ke dalam pernikahan kita. Yang tadi saya bilang, nonton. Kadang kita nggak nonton aja, pikiran aja bisa nongol sendiri. Iya kan? Apalagi laki-laki kalau di jalanan gitu kan, orang pakai rok yang segini, orang lagi ibadah atau apa tidak pada tempatnya, itu kan mengganggu. Nah, kita harus menjaga suami kita. Ya, di rumah kita juga mesti rapi, wangi gitu ya. Kalau enggak nanti orang luar yang layanin. Ya, nah itu kita harus perhatikan. Pornografi, yang nonton porno sebelum melakukan, banyak yang seperti itu. Kita lagi melayani teman saya ya, dia pemimpin lagi, dan dia berselingkuhnya itu bukan sekali, berkali-kali. Pemimpin, jangan kira pemimpin nggak bisa jatuh, bisa, karena dia merasa istrinya tidak bisa melayani dia dengan baik. Ya, makanya hati-hati ya, jangan sampai dosa masuk dalam pernikahan kita. Kita mesti jaga satu dengan yang lain. Kesampingkan ego kita. Apalagi istri. Ya, kita ini memang benar-benar nggak mudah kalau saya tahu. Kita harus banyak urus ini, kita harus multitasking juga, harus kerjain ini, kerjain itu. Tapi saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, oke. Mungkin ada yang mau bertanya, sambil bertanya juga nggak apa-apa. Ya, daripada ke dokter Boyke. Ini gratis. Jangan tanya gaya cuman ya. Tapi boleh juga, boleh juga. Kalau mau bertanya boleh, boleh nggak sih saya ngeraba-geraba istri atau apa? Sangat boleh ya. Jangan orang pacaran aja gerak sana, raba sini gitu ya. Waktu suami istri udah enggak gitu loh ya. Jadi ya itu dia.